Udah live kan? Udah. Silakan Kak Jo, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Jo, waktu dan tempat dipersilakan. Mules. Halo, selamat sore teman-teman. Halo, sore teman-teman. Ada siapa nih yang baru bergabung? Ada KN Sepke. Aduh, susah ya bacanya ya. Terus ada Kak Sana Saradiana. Wah, ada Kak Sarah. Sana. Oke. Sana, betul. Ini sambil nungguin teman-teman yang datang nih. Ini hari ini kita bakal ngapain nih Kak Jo? Kita mau ini Mbak Mal. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia voice over dan menjadi talent voice over bersama Kak Api Corpus. Oke, Bener? betul sekali. Jadi spesial banget teman-teman, hari ini kita bakal kedatangan apa ya namanya? Apakah guest star gitu guest ya. Kita bakal ngundang Kak Afi. Jadi dia itu voice over talent ya Kak Jo ya. Betul, Pak. Dan kebetulan Kak Afi ini tuh talent baru di kita. Gitu. Mungkin yang terhormat kita manggilnya. Soalnya Oke. sebuah kehormatan bisa punya talenta seorang Mbak Api gitu di voice over. Oke, talent baru tapi udah dapat project gitu. Nah, nanti kita bakal cerita-cerita gitu ya, bagaimana awal Mbak Afi ini jadi talent gitu. Terus kayak ya kita bakal sharing-sharing aja pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman punya pertanyaan atau baik itu seputar talent gitu ataupun seputar bagaimana caranya daftar di Indo Voice Over dan lain sebagainya, atau buat kalian yang pengen belajar lebih dalam lagi soal voice over, itu nanti bisa banget juga tanya-tanya di kita gitu. Tanya aja guys, pokoknya jangan malu-malu ya, tanya aja semuanya. Betul. Rada kesini Ju. Oh iya. Nah, kok aku kayak besar banget di sini. Oke, biar masuk. Keren. Oke. Nah, ini suaranya udah kedengar belum sih teman-teman? Suaranya jelas gak sih kita? Jelas gak nih kita teman-teman? Jelas ya? Boleh dong di komen-komen, asalnya dari mana juga boleh loh. Misalkan ada yang dari Jakarta, Bandung, atau luar Jawa gitu ya, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Boleh di komen-komen. Infokan domisili. Pada dari mana guys? Lagi ngapain aja juga nih? Pada lagi ngapain jam-jam segini ya kan Mbak? Boleh banget. Sambil nontonin kita live. Oke. Ada Kak siapa tuh? Ada Kak Azipo. Lalu ada Kak Alimin Samoya. Wah, lumayan rame nih. Jelas. Kak Alimin Samawa. Jelas kok Kak. Oke, siap. Salken dari Lombok. Wah. Wow, lumayan jauh nih Lombok nih. Oke, salam dari Jogja, Kak. Siapa? Kak Ali. Hai. Kak Ali dari Lombok. Nih ada nggak nih dari teman-teman yang dari mana nih? Kak Jo, saya dari mana? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi? Infokan yang dari Jabar. Ada nggak nih? Anaknya Kang Deddy Mulyadi. Aduh, anaknya Pak Deddy. Ada nggak nih? Yang dari Bekasi juga ada nggak? Atau yang dari Jawa-Jawa, dari tetangga Jogja, dari tetangga Jogja? Kalau kamu dari mana Mbak aslinya? Aku dari Semarang. Dari Semarang. Ada yang dari Semarang nggak teman-teman? Infokan. Wow. Ada nggak nih yang dari Semarang atau yang dari Jogja langsung gitu ya, tetangga kita, saudara kita ya berarti ya. Ada nggak nih yang dari Jogja juga? Kita absen dulu guys. Nah setelah ini kita bakal undang Kak Afi ya. Kak Afi apakah udah join di live? Sepertinya aku harus info Kak Afi dulu nih. Kak Afi. Aku bingung mau ngomong apa guys. Jadi ini kita punya host baru ceritanya gitu ya. Jadi biasanya kan aku live-nya sama Gaby nih. Nah, spesial juga hari ini sama Kak Jo. Bagaimana perasaannya? Saya jujur gugup banget ya. Gugup nervous pengalaman pertama, guys. Orang belakang layar disuruh depan layar gini kan. Aduh. Gitu. Ngomong apa? Langsung bingung mau ngomong apa. Iya. Tapi ini pengalamannya, pengalaman untuk pertama kalinya gimana nih? Apakah nanti mau jadi host lagi? Mboten. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sebuah kehormatan juga bisa dibimbing oleh Kak Amal. Aduh. Sebuah kehormatan sekali. Aduh. Ini habis ini minggu selanjutnya gitu ya.
Kak Jo ini nggak bakal nggak jadi host lagi tapi jadi pemateri. Oh, aduh. Jadi pemateri. Udah Kak. Oh, sudah. Oke. Oke, berarti di tengah-tengah kita udah ada Mbak Pin ya yang sedang menonton. Yes. Wow. Mungkin kita bisa undang Kak Afinya langsung aja kali ya. Kita undang Kak Afi. Kak Afi mana ya? Kak Afi, coba. Apa sama Kak Afi ya? Sebenarnya ada segudang, tapi semoga waktunya cukup ya. Iya. Karena waktu kita terbatas nih. Terbatas Nanti ya. kalau misalkan Aduh. ada pertanyaan yang menumpuk, kayaknya kita buka sesi lagi nih Kak Jo. Wah, boleh banget. Siap Kak Jo ya? Oke. Maksudnya enggak, jangan saya nge-host maksudnya. Wah, kok baru pertama langsung kapok nih Kak Jo, gimana nih? Introvert. Introvert. Gimana nih? Mbak Afi udah join belum ya? Udah kita invite tapi sepertinya belum. Udah kita invite ya Kak? Oke, ini Kak Jo nggak mau sharing-sharing? Sharing-sharing apa? Sharing apa ya? Sharing apa ya? Paling apa yuk? apa ya? Oke, jadi Kak Jo ini tuh SE ya, sound engineer SE, kalau di sound Indovoiceover ya. Nah mungkin beberapa pertemuan yang sudah nih kita sempat juga live sama Kak Jo. Materinya tentang apa nih Kak sebelumnya? Tentang ngedit audio sama tentang cara gimana sih rekaman kita biar bagus ya kan teman-teman. Itu sih kayaknya. Besok ada lagi teman-teman Zoom sama SE. Wah, oke. Ini dia. Ya, Kak Afi udah join. Nanti kita lanjut lagi sharing Lanjut sama lagi. Kak Jo-nya. Halo, selamat sore Kak Selamat Afi. sore. Kak Afi gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Sangat baik. Oke, kalau baru-baru ini lagi ada kesibukan apa nih Kak Afi nih? Kalau akhir-akhir ini sih ya masih ngerjain project-project yang sebelumnya kan. Karena yang dari tahun lalu sebenarnya. Wah. Dari tahun lalu kan proyeknya sampai sekarang masih gitu ya? Iya masih. Wow, keren banget. Kayak animasi sih Kak. Jadi Animasi. Jadi Kak Afi ini spesial karakter atau bagaimana sih Kak sebenarnya? aku macam-macam karakter kayak. Macam-macam karakter ya. Karakter bisa, narasi bisa. Wah, keren banget. Berarti mungkin kita perkenalkan kembali kepada para penonton dulu. Boleh banget. Kita persilakan Kak Afi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan Kak Afi. Oke, aku Afi dari Wonogiri, jadi aku voice over talent remote dari Wonogiri, dan ini ya vocal booth kalau bisa dibilang kayak gitu, karena cuma kecil dan tapi ya puji Tuhan udah mulai professional voice over itu sekitar tahun 2023 akhir sih. Wah, lumayan ya. Udah berapa tahun nih Kak Jo berarti? 2. Mau 2 tahun berarti ya Mbak? Ya, hampir 2 tahun. Keren. Ini sebenarnya kita punya beberapa pertanyaan, nggak beberapa, banyak ya. Banyak. Lumayan banyak. Boleh dong diceritain Kak Afi gimana awal mula jadi seorang voice over talent. Tertariknya pertama kali itu gimana gitu? Kalau pertama kali itu karena iseng sih sebenarnya, karena kan dulu kan aku ngefans banget sama Harry Potter itu Kak. Iya, terus kata teman-teman, wah suaramu mirip ya sama ini Hermione gitu kan. Nah, aku cobain tiap kali aku bikin tuh iseng-iseng gitu ya, terus mereka komen gitu. Aku kepikiran kan, daripada aku cuma bikin-bikin iseng doang, mendingan cobalah daftar website waktu itu. Sebenarnya udah mulai 2020-an sih. Itu aku waktu pandemi kan. Jadi mulai nge-freelance gitu, tapi kayak masih apa ya,
testing ombak dulu. Jadi Mbak dulu, oke. iya, kira-kira peminatnya banyak enggak kayak gitu kan. Nah, itu terus sebenarnya waktu itu pun udah ada klien sekalipun maksudnya belum yang waktu itu masih mic yang murah tuh loh Kak. Jadi masih Oh yang iya. karena nyoba dulu kan, ya modalnya juga adanya dulu kayak gitu kan. Nah, seiring waktu udah dapet klien dan sebagainya, dapet langganan, dapet job. Ternyata aku harus ke Bible School. Jadi sempat ketunda tuh dari tahun 2020 eh 2021 itu aku ke Bible School dan hiatus voice overnya hiatus voice over sampai 2023 akhir baru mulai lagi gitu. Wow, Hmm. hiatusnya lumayan lama juga ya. Iya, lumayan Baru lama. lagi. Mm-mm. Tapi ini termasuknya kalau di dunia voice over tuh cepet atau lambat sih Kak Jo? Lumayan ya Mbak. Lumayan ya, Kayak cepet ya? perjalanannya itu kerasa banget lah pasti. Mm-mm. Walaupun kalau diceritain kesana kayak pendek, tapi pasti perjuangannya banget. Betul, betul ya. Iya, ya gitu. Ya sempet struggle karena kan apakah masih memungkinkan untuk voice over kayak gitu. Tapi karena aku suka ya, gimana ya kalau udah passion itu nggak bisa gitu. Kalau sekalipun maksudnya istilahnya namanya kerjaan ya, bukan duitnya gitu yang dicari karena memang aku Iya. suka aja isi suara gitu. Wah, bener sih. Sebenarnya pekerjaan yang diawali dengan hobi itu adalah impian banyak orang. Bener nggak sih Kak? Betul setuju banget. Itu jadi kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain memang hobinya bikin suara-suara aneh gitu. Bikin suara-suara aneh. Oke, explore gitu ya maksudnya ya. Mungkin aku mau nanya satu pertanyaan ya. Boleh, Yang di silakan. luar aja ya, Mbak. Oke, oke. Kalau aku seneng sama voice actingnya Mbak Afi tuh karena logat Britishnya tuh dapet banget gitu Mbak. Nah itu apa Iya itu. emang belajar secara otodidak apa ada kayak ikut les atau gimana gitu? Kalau itu ya otodidak sih karena aku tadi kan jadi suka banget sama Harry Potter. Aku nontonin Harry Potter tuh sampai nggak tahu berapa kali, 100 kali kan. Diulang-ulang. Iya, nonton series juga, British juga gitu. Jadi tiap kali nonton itu harus di-pause dulu. Di-pause, aku tiruin dulu sampai bener, ntar baru lanjut lagi. Wih. Wow. Memang gitu latihannya gitu. Ini juga bisa jadi tips. Iya, Wow. latihannya harus niat soalnya. Ini juga bisa jadi tips buat teman-teman nih kalau misalkan pengen bisa niruin suara karakter atau apapun itu bisa kayak Kak Ami gitu ya, lagi nonton film, lagi nonton series atau apapun itu, di stop dulu, di pause dulu, ngikutin suaranya, baru lanjut lagi nonton. Itu nggak cukup sih Kak. Habis itu selesai nonton, ntar diulangin lagi gabut gitu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ngomongnya tadi apa ya, aku belajar kata apa ya gitu. Wow, Lanjut lagi. wow, Ya, keren memang banget. effort. Keren banget. Ini ada yang komen nih, Kak Ruli nih, Kak Ali nih. Iya. Itu kemarin dia ikut juga itu workshopnya. Oh iya, Kak Ruli sama Kak Ali kemarin ikut juga workshop kita. Nah, sebenarnya kita juga pengen bahas-bahas tentang itu ya, Kak ya. Nah, tapi sebelum itu, sebenarnya kita juga penasaran nih, awal Kak Afi kenal Indo Voice Over itu kapan dan dari mana? Wah, udah lama Kak, karena kan memang kan Indo Voice Over ya salah satu agensi yang ini ya terkenal ya. Dari awal aku mulai voice over, voice acting itu mulai cari-cari kan kayak agensi gitu. Terus yang muncul di Google kan Indo Voice Over tuh waktu itu aku ya waktu mau apply tapi masih mikir karena aku belum punya mikrofon kayak gitu kan Kak. Terus akhirnya memutuskan apply, tapi waktu itu entah kenapa belum bisa masuk, tapi nggak ada balasan gitu mungkin ya, aku pikir hilang. Terus akhirnya kemarin
kenal Indo Voice Over lagi ikut workshop itu. Wah, oke. Berarti emang sebelumnya udah pernah kenal Indo Voice Over, udah apply juga buat jadi voice over talent, tapi mungkin belum ke apa ya namanya? Belum kesari karena banyak kan. Wah, tapi mungkin emang sebelumnya itu mungkin bisa dibilang belum rezeki gitu kali ya, Kak. Nah, terus pas kebetulan kemarin kita pas ada workshop itu bulan apa tuh Kak Juru? Bulan Maret. Maret. Pas bulan puasa kebetulan ya. Bulan puasa Kak Afi ikut workshop, terus akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga sharing-sharing di situ ya Kak Afi ya, terus akhirnya jadi talent lah di Indo Voice Over. Nah, kok aku jadi sepil-sepil. Udah sepil-sepil gitu ya. Nah, sebenarnya mau ngomongin tentang workshop nih. Boleh nggak sih Kak sharing juga nih ke teman-teman gimana perasaannya waktu itu ikut workshop terus pada akhirnya jadi voice over talent di Indo Voice Over, dan boleh juga nih dikasih tahu ke teman-teman apa ya, mungkin apa ya, benefit gitu ya, benefit yang Kak Afi dapatkan ketika ikut workshop itu apa gitu. Ya pertama yang pasti sih kan kita belajar tekniknya ya, teknik untuk voice over yang kayak pemanasan kayak gitu. Jujur selama ini sih aku kayak nggak tahu gitu loh untuk teknik pemanasan kayak gimana, terus kemudian untuk mendalami karakter dan lain sebagainya itu aku kayak cuma ngawang aja gitu Kak. Terus setelah ikut workshop jadi tahu lah ini, jadi ada prosesnya ini gitu. Terus yang paling berkesan lagi itu ketemu ini sih Kak, jadi teman-teman yang memang juga punya passion yang sama kayak gitu. Karena ya selama ini nggak pernah kayak aku ketemu sama voice over talent lain kayak gitu secara langsung ya. Wah, iya sih. Jadi emang ketika workshop itu kita bisa ketemu sama teman-teman yang juga berminat di dunia itu gitu ya. Jadi kita bisa saling membangun relasi. Nah, mungkin dari beberapa peserta yang peserta workshop kita sebelumnya yang di workshop 1 ya, itu tentang dubbing experience, itu ada beberapa yang udah jadi talent profesional juga. Betul banget. Ya, termasuk Kak Afi nih. Masuk sekali. Dan nggak lama gitu ya setelah Kak Afi ini daftar jadi talent gitu, resmi jadi talent di Indo Voice Over, Kak Afi langsung dapat project. Ini sebenarnya kita juga wow banget ya Kak Jo ya. Betul wow banget, talent baru langsung dapat job gitu. Nah, boleh juga nih Kak Afi diceritain gitu gimana rasanya pertama kali baru aja jadi talent gitu di Indo Voice Over dapat job gitu. Nah, boleh juga diceritakan jobnya tuh apa, projectnya tuh apa, bisa sharing-sharing sama kita nih Kak. Iya, kan ya aku juga terima kasih untuk Indo Voice Over karena untuk mempercayakan ya untuk aku boleh ikut masuk jadi talent, dan puji Tuhan untuk baru belum sebulan ya Kak ya aku join kayaknya. Udah tiba-tiba dikontak, ada project gitu untuk sepertinya untuk internal gala ya itu ya. Lalu temanya seperti ini, narasi gitu ya. Oke lah, kalau cerita itu memang ya aku biasanya itu karena di voice over sendiri aku memang udah mengerucut sih Kak. Biasanya aku ke voice acting, jadi lebih dalam, lebih apa ya, lebih spesifik lagi kayak gitu ke voice actingnya. Dan kalau narasi ya itu memang aku ya biasanya di situ kayak gitu. Oke. Berarti emang udah spesialis gitu ya. Jadi emang makanan sehari-harinya Kak Afi gitu ya. Kalau untuk narasi ataupun voice acting gitu ya. Iya, jadi itu, dan ya bersyukur sih untuk baru awal-awal udah dapat project seperti itu, dan itu menarik banget menurutku karena di dalamnya itu aku nggak cuma jadi satu suara kayak ya waktu itu, jadi dibikin ada style lain di depannya. Nah itu ya, itu challenge sih, tapi puji Tuhan udah kelewatin, dan
puji Tuhan tanpa revisi. Jadi Iya, Itu yang paling mengagumkan teman-teman. tanpa revisi makanya tanpa revisi. Iya. Ini kebetulan kan sound engineer kita ini Kak Joni ada di sini ya, jadi tahu banget gitu. Jadi, wah, saya pun kaget tanpa revisi. Wah, keren banget ini berarti. Sebuah kehormatan banget ya. Indovoiceover bisa punya talent seperti Mbak Afi. Iya, wah. Ada nggak nih pertanyaan dari Kak Jo buat Mbak Afi? Boleh. Mungkin yang aku kepo sih ya, Mbak. Nama panggung kakak kan Afi Corpus ya? Kenapa Iya. Afi Corpus? Kenapa Afi Corpus, Mbak? Apa cerita di balik namanya? sebenarnya itu jadi kayak namaku kan Afia. Jadi dan korpusnya itu sebenarnya dari salah satu spell di Harry Potter. Jadi kalau di Harry Potter tuh ada spell Levicorpus yang itu bisa levitating orang, ngangkat orang kayak gitu kan. Nah itu Iya. aku ganti aja depannya pakai namaku. Ternyata setelah aku telusurin, korpus itu artinya kayak kata gitu. Jadi pas banget gitu loh. Wah ini yaudah aku Afi Corpus aja tetap kayak gitu. Wes, keren. Filosofis juga gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bertanya-tanya, apa sih kok ada korpusnya, apakah nama asli atau nama apa? Oh, ternyata nama panggung, dan sekarang udah terjawab langsung. Wih. Iya. Terima kasih Kak Jo atas pertanyaannya. Gitu doang. Saya pun Enggak. Sekarang kalau orang maksudnya untuk voice over kebanyakan taunya aku Afi Corpus kayak gitu. Oke. Wah, keren banget nih. Nah, buat teman-teman, buat netizen semuanya ya yang mungkin udah bergabung di live, juga boleh banget nih kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar talent-talent baru gitu ya, yang mungkin struggle-nya itu bagaimana, seperti apa, dan cara mengatasi itu gitu, juga boleh teman-teman tanyain langsung di kolom komentar, nanti biar dibantu sama Kak Afi untuk jawab. Gitu. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Hayo. Ini langsung ngeblank sebenarnya Kak Jo ini. Tadi udah disiapin pertanyaannya, Kak. Santai. Mungkin ini sih Kak, waktu workshop kemarin kalau nggak salah kan kakak menyebutkan kalau kakak datang langsung dari Wonogiri ya? Iya. Itu kenapa kok bisa kayak apa ya, effort banget gitu kakak, kayak keren banget Iya. ini. Karena memang aku jarang bisa ikut acara karena biasa acara kan di weekend. Nah, sedangkan aku weekend di gereja, jadi nggak bisa. Dan ketika itu tahu acaranya hari Jumat nih, terus aku bisa kan kebetulan. Jadi aku pengen tahu gitu loh, ikut workshop secara offline karena belum pernah. Biasanya kan workshop kan online gitu, dan ini offline seperti itu kan. Udah gitu yang ada Indo Voiceover gitu kan. Jadi ya kan, jadi langsung gas gitu kan. Terus bisa karena di Jogja ada saudara, jadi aku nginep di tempat saudara. Nah, setelah di sana kaget juga ternyata banyak yang dari luar kota juga ternyata. Iya. Aku pun kaget. Iya, tapi ya seneng juga sih banyak teman-teman yang antusias gitu ya ikutin workshop, meskipun dibela-belain juga dari luar kota, ada yang dari Solo, Semarang gitu, dan bener-bener disempetin, kayak Kak Afi juga dari Wonogiri. Aduh, terima kasih juga udah gabung gue. Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Kita juga sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih, Kak. Sama-sama. Itu juga aku pun dapat banyak experience tentunya ya. Terus ilmunya juga sangat berguna. Terima kasih banyak untuk eventnya. Dengan senang hati. Bener. Ini kalau misalkan kita sharing-sharing soal workshop juga sama Kak Afi ya. Jadi buat teman-teman yang juga tertarik gitu ikutan workshop, sebenarnya kita juga ngadain itu setiap 2 bulan sekali. Bener nggak, Kak Jo? Betul, insya Allah. Ya. Oke, siap. Jadi untuk workshop itu nanti teman-teman pokoknya pantengin terus kalau misalkan kalian pengen juga jadi voiceover talent gitu ya, pengen belajar lebih dalam, itu nanti kalian bisa join juga di workshopnya Indo Voiceover. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak Afi nih.
soal tentang voice over talent kan lumayan juga ya Kak Afi ya, dari tahun 2020 terus kemudian hiatus terus kemudian mulai lagi di tahun 2023 sampai sekarang. Nah, ada nggak sih Kak tantangan-tantangan atau mungkin apa yang Kak Afi hadapi selama proses untuk jadi voice over talent profesional? Ya tentunya tantangannya banyak sih. Yang pertama kan karena waktu itu udah punya klien, ternyata hiatus kan, jadi otomatis aku harus cari klien baru. Terus juga udah lama nggak nge-voice acting, lupa kan. Karena awalnya aku di voice impression yang niruin karakter-karakter Harry Potter itu, terus kesini udah nggak inget gitu caranya kayak mana. Akhirnya ya aku memutuskan untuk pindah setir ya, banting setir. Aku belajar voice over karena sebelumnya aku nggak voice over bahasa Indonesia Kak. Jadi aku voice overnya full bahasa Inggris sebelumnya. Jadi iya, jadi sebelumnya itu proyekku bahasa Inggris semua, terus baru kesini tahun 2023 itu aku belajar lagi voice over bahasa Indonesia, terus mulai ikut kayak ada workshop gitu aku ikut, terus mulai latihan sendiri juga. Jadi ada sesuatu yang aku tambahin lagi nilai plusnya kayak gitu, nambahin value tadi karena value-ku yang impression udah hilang kan, jadi otomatis aku harus gali lagi kayak gitu. Jadi terus kemudian juga aku upgrade gear Kak, itu sih. Wah, oke. Wah, ini ada yang nanya nih Kak Afi nih. Iya, itu banyak kayak nanya. Kak Afi apakah punya demo reels atau punya, kalau punya, apa struggle yang ditemui ketika demo reelnya? Soalnya saya pribadi struggle untuk memvariasikan skrip buatannya. Boleh dibantu jawab nggak nih Kak Afi? Ya, aku punya demo reel itu yang lama Kak. Jadi tuh aku bikin ya tahun 2023 itu sih. Aku bikin udah lama dan itu menurutku kurang bagus, tapi karena aku belum sempet untuk bikin yang baru lagi, jadi aku masih pakai yang demo reel yang lama. Nah, aku cari tips untuk bikin demo reel tuh juga dari YouTube sih Kak, karena kan banyak banget tuh. Intinya adalah demo reel itu untuk menunjukkan variasi suara kita itu bisa kayak gimana aja. Kayak misalnya aku bisa beberapa karakter nih, aku karakter anak kecil, lalu aku karakter ibu-ibu gitu, lalu karakter misalnya karakter remaja, karakter monster itu lain-lain kan Kak. Nah itu masukin aja jadi satu di demo reel supaya itu menunjukkan range, menunjukkan seberapa bisanya untuk kita ngikutin project itu. Nah klien yang nonton demo reel itu pasti kan ngelihat, oh ini orang ini ternyata cocok ya untuk karakter misalnya anak kecil kayak gitu. Jadi dia akan kontak aku sih biasanya itu sih Kak, karakter bocil malah yang ini. Jadi dia akan tanya, bisa nggak coba kamu bacain sampel gitu ya. Ini karakternya anak kecil kayak gitu. Nah itu yang ini sih untuk reels kayak gitu sih. Karena untuk skripnya itu jujur aku awal bikin itu pakai ChatGPT. Jadi iya, karena ya kan janganlah kalau kita ngambil dari orang atau dari kartun yang udah ada, jangan kan. Jadi ya udah karena aku juga susah bikinnya, akhirnya ChatGPT lah ini yang aku majukan, lalu memang aku edit dikit kayak gitu misalnya. Biar enak kayak gimana gitu. Oke. Ya, OTW bikin lagi. OTW bikin lagi demo reel karena memang harus update kan. Iya. Ya, aku ngerasa sih kayak udah beda banget gitu karakterku waktu awal bikin sama sekarang. Karena semakin kita banyak project, semakin kita latihan kan Kak. Jadi itu semakin kembang lah potensi suaranya. Kayak waktu itu misalnya aku cuma bisa nih niruin suara anak kecil cewek. Nah sekarang aku udah bisa suara anak kecil cowok lah. Terus ya gitu. Jadi udah karena semakin sering dicoba kan semakin ngerti seberapa range-nya kita gitu.
makin banyak nih mesti range vokal apa ya? Iya Range bener. voice over ya. Makin Range-nya Kak jam, Afi. jam terbangnya makin inilah. Jam Iya. terbang Iya. makin tinggi, ini makin Makin jauh. latihan juga kan. Misalnya di awal aku cuma niruin Hermione gitu ya, terus sekarang I mean bisa juga kemarin sih aku baru ngisi project suaranya Peppa Pig. Babik. Sebenarnya kita Tahu penasaran nggak? kayak pengen dengar Iya. suaranya Kak Afi. Boleh, boleh. Ngomong-ngomong Hermione ya, Kak. Boleh Eh, dong tahu Kak Afi. Boleh, boleh. No, stop. You're going to take someone's out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Yeah, something like that. Kasih. Emang spesialis banget nih Kak Afi ya kalau karakter gitu. Aduh. Wow. Spesialis banget. Itu kalau main ini kan waktu itu kan kira-kira umurnya sekitar mungkin belasan lah ya, mungkin 11, 12. Nah, kalau suara anak kecil lagi, suaranya bakal beda lagi. Kayak suaranya Peppa Pig kan British juga itu, Kak. Tapi dia masih bocil banget kayak I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig and this is Daddy Pig. Peppa Pig. Jadi semakin belajar range suara gitu. Ntar kalau suara anak cowok gitu beda lagi. Jadi, really? Are you sure that's right? Gitu. Jadi kayak apa ya, shifting gitu, bisa semakin karena variasi suara manusia itu bisa banyak banget, Kak. Kalau misalnya lihat di YouTube itu bahkan ada orang bisa bikin kayak I don't know, ratusan lah. Ratusan karakter gitu. Semakin kita gali, semakin ngerti gitu. Kalau sementara ini aku memang sih masih bisa ya, masih banyak lagi misalnya ditambah growl gitu. Really? Jadi atau itu kan vokal saya, terus ditambah lagi misalnya suara hidung nasally jadi aduh banget ya gitu. Jadi orang itu bisa macem-macem gitu, Kak, tergantung kita ngembanginnya, tergantung latihannya juga. Makanya jam terbang itu tadi penting sih gitu. Keren banget. Keren banget ya Kak Jo ya. Kacau. Ya puji Tuhan aku sih karena latihannya memang aku dari kecil, bukan dari kecil, dari awal aku belajar bahasa Inggris, Kak. Jadi karena cara aku belajar bahasa Inggris itu dengan niruin, otomatis itu kerekam gitu. Ya. Makanya ya buat temen-temen rajin-rajin lah latihan itu. Itu penting banget. Wow. Benar. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain Kak Jo? Mungkin seputar perbahasa Inggrisan gitu ya, Mbak. Kalau Kak Afi kan Inggrisnya logat yang British ya gitu. Kalau logat yang Amerika bisa juga atau malah bagusan di British? Dua-duanya, Kak. Jadi kalau aku biasa ngomong biasa nih, aku pakai logatnya malah American, jadi American English. The normal state that I'm speaking in is American English, but like if I'm shifted, kalau misalnya ganti, ini harus ada translate-nya, subtitle-nya. Jadi kalau misalnya ganti ke British English, takutnya orang-orang nggak ngerti, makanya aku ini pakainya American English. Tapi kadang-kadang kalau projectnya menuntut untuk British, ya aku belajar lagi. Dan pokoknya jangan malas-malas belajar, jangan malas-malas buka pronunciation yang benar kayak gimana. Itu karena ada di Google semuanya kan sekarang. Tinggal dibuka, sebenarnya gimana sih cara nge-pronounce misalnya satu kata ini. Karena di American English sama British English itu beda. Nah itu di Google udah ada, tinggal niruin aja gitu. Jadi nggak boleh males bukanya. Per kata biasanya kalau aku nggak yakin nih, buka Google dulu. Gimana pronunciation-nya? Berarti emang kuncinya ngulik ya? Iya, harus mau belajar, latihan, dan sebenarnya kelihatan nih, ini kita baru ngulik dikit ya tentang Kak Afi gitu ya, tapi
Wah, keren banget. Tapi itu juga nggak lepas dari belajar, latihan, dan latihan Yes. gitu. Jadi buat teman-teman gitu ya yang mungkin juga pengen jadi voice over talent profesional, teman-teman juga nggak boleh malas belajar. Seperti yang Kak Afi bilang gitu, karena itu juga nggak instan gitu ya, Kak ya. Iya, bahkan kalau tips lagi nih Kak, tips lagi kalau belajar khususnya bahasa asing apapun itu ya, harus dipraktekin terus. Karena misalnya nih nggak ngomong bahasa Inggris 3 hari aja, udah kayak struggle gitu untuk apa ya ini apa ya vocabnya apa ya ini kata-kata kayak apa ya bahasa Inggrisnya kadang kelupaan gitu. Sebenarnya udah ada direkam, tapi jadi lupa karena nggak pernah dipakai kan. Nah, kalau aku ngomong bahasa Inggris setiap hari sih, Kak. Jadi, kadang kalau nggak ada temen, aku ngomong sendiri bahasa Inggris. Gitu. Ini harus Keren. dipraktekin. Wow, wah keren banget nih. Aduh, aku lagi bingung mau tanya apa gitu ya. Nggak apa, Kak. Nggak apa-apa. Kan sharing. Seru banget ya. Nah, buat Kak Afi, kalau ada nggak sih project impian yang sampai saat ini mungkin dipengenin gitu sama Kak Afi? Ada nggak? Kalau impian banyak ya, Kak. Yang realistis dulu apa yang non realistis? Yang Setingtingnya. iya langsung non realistis aja. Kalau aku paling ininya sih kepengennya ya ikut project kayak film-film Disney atau Pixar atau Universal, Warner Bros gitulah. Karena Netflix apalah ya pokoknya animation yang up there gitu kan. Iya. Karena kepengen aja gitu dan memang dari kecil Disney fan juga kan. jadi ini apa kepingin kalau bisa nge-score project Disney itu udah kayak yang impian banget gitu loh. Impian banget. Aku sampai belajar nyanyi ala-ala Disney gitu juga. Jadi memang itu goal yang paling atasnya itu sih. Karena ya namanya voice actor kayaknya hampir semua ya kepengennya film-film nge-score film-film kayak gitu. Wah. Tuh. Gila ya, rezeki nggak ada yang tahu Mbak. Kita doakan ya semoga impian Kak Afi itu bisa terwujud suatu saat nanti. Amin, terima kasih doanya. Oke. Dari teman-teman nih, ada lagi nggak nih yang mungkin ingin ditanyakan sama Kak Afi? Karena waktu kita juga terbatas ya untuk hari ini. Boleh banget teman-teman mau ngulik-ngulik soal apa, tanya-tanya. Misalkan Kak Afi bisa suara apa lagi gitu, misalkan boleh tuh teman-teman ya. Banyak ya, nanti aku di sini terus sampai malam nanti aku kalau ngiriin suara. Biasanya gitu sekalian menghibur teman-teman kan. Biasanya aku ganti suara nih kayak misal tadi jadi suara Stitch ya. Jadi gitu atau suara Gollum takut gak Kak? Tapi Gollum ya. Oh, yang di rotot gitu Mbak. Very hobbit sis stole my precious. Ya kayak gitu. Jadi ya itu hobi aja sih Kak soalnya. Kalau nggak ada ini aku suka ganti-ganti suara sendiri gitu. Sama jadi bocil kadang-kadang kan. Really? I don't know how to do it. Ini acting sendiri gitu ya, hiburan untuk diri sendiri. Hiburan diri sendiri bener. Tapi itu berguna Kak. Berguna. Ntar dapat project nggak usah latihan. Betul. Iya langsungan. Oh bisa aksen apa? ini temanku ini. Ya. Aduh, aku boleh langsung dijawab temennya. Mau dijawab di sini apa besok? Apa besok? Besok aja ya. Aksen ya paling aksen British, American. Kalau temanku ini bisa Indian. Aku belajar dari dia. Aksen ini Jonglish ya. Jadi Gimana kan tuh? Jawa English. Kan Wonogiri kan kita sama-sama di Jawa nih Kak. Jadi
Ya, really like this? Yes. Oh, Boleh, fine. Yes, medok. Bisa kalau bahasa Indonesia berarti aksen ini. Aksen Banyumasan, Kak. Bisa nggak, Kak, itu? Ada kayak kue, makanya bae lah. saya priwe. Priwe, jadi sih kayak gitu. Ya, gitulah. Oke, ngomongin soal aksen ya Kak, kan biasanya Kak Afi dapat proyek-proyeknya luar negeri gitu ya, bahasa Inggris atau British dan lain-lain. Nah, kalau proyek-proyek dalam negeri yang melokal gitu ada nggak Kak? Ada Kak. Ini kemarin sih aku lagi ngerjain untuk game ya, cuma karena gamenya masih on progress, jadi tidak bisa di-spill. Intinya sih aku nginiin juga beberapa aksen gitu ya. Jadi kalau untuk yang aksen Jawa bisa lah, gampang. Kemarin tuh aku dapat tantangan nih bikin aksen Bali nih Kak. Terus sampai harus belajar dulu sama temanku. Terus aksen apa? Ini Jerman. Ya. Tapi kalau Jerman aku pernah belajar sih, jadi lumayan lah masih nyambung. Nah, dulu SMA aku belajar bahasa. Jadi memang aku belajar beberapa bahasa dari lama. Tapi Kak Afi ini kayaknya emang suka belajar ya, bener nggak? Banget, harus itu. Harus itu, bener ya, nggak suka belajar juga harus belajar gitu. Benar, harus belajar. Sangat berguna. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat berguna. Wah. Betul. Oke. Mungkin ada ini lagi nggak Kak? Mungkin pesan-pesan gitu ya buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi soal voice over, closing statement, langsung kita tutup gitu ya. Bisa dong Kak, kita dikasih wejangan gitu ya. Soalnya aku juga sangat tertarik nih soal apa namanya suara karakter. Mungkin ya sebelum kita ke wejangan, boleh nggak Rika? Aku share satu tips lagi nih. Oke, boleh. Sebelum kita nge-voice over harus tahu dulu kita itu mau ke voice over yang kayak gimana. Mau voice acting kah? Mau dubbing kah? Atau mau voice over yang biasa gitu. Tapi kita harus belajar semuanya gitu. Tapi kita jadi tahu marketnya kita ini di mana. Ntar kalau udah kira-kira banyak project gitu ya. Berarti yang mana yang paling possible, misalnya banyak audisi gitu atau banyak pitching gitu kan. Yang mana yang paling possible untuk didapetin, itu dulu yang digarap gitu kan. Itu sih tipsnya untuk voice over sendiri. Untuk wejangannya ya tadi pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Itu mungkin kayaknya nggak berguna sekarang, tapi suatu saat pasti itu berguna ilmunya, apapun itu. Terima kasih banyak Kak Afi. Ya sama-sama Kakak. Seneng banget nih, mungkin kita bisa lanjut lagi ya suatu saat nanti. Kita next lagi obrolan kita sambung lagi. Boleh. Yap, dan kita mau ngucapin terima kasih untuk Kak Afi yang sudah sharing-sharing pada hari ini. Terima kasih juga. Semoga proyeknya ya proyek yang sekarang mungkin lagi dikerjain semoga dilancarkan juga ya Kak ya. Amin. Ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Jogja. Amin. Kita ketemu lagi di Jogja. Ketemu lagi, amin. Sayang disayang ya kita harus berpisah ya, tapi iya. Ya sudah gitu. Oke. Kita udah selesai nih Kak. Terima kasih ya sudah join pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, boleh banget kalau misalnya Kak Afi mau melanjutkan kegiatannya pada hari ini. Sampai jumpa Kak Afi. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Mbak mau jualan buku? Ya. Mau jualan buku. Benar. Ini thank you Kak Afi, good bless. Wah, seru banget gak sih teman-teman obrolan kita? Ini lumayan rame juga loh hari ini, ya nggak sih Kak Jo? Betul banget. Lebih rame dari biasanya. Oh bener. Kayaknya kita next bakal ngundang guest lagi ya? Pasti. Harus. Pasti itu harus. Boleh di-spill nggak? Oh, enggak dong. Nggak boleh ya? Aduh. Jangan sekarang dong.
yang sekarang itu kejutan buat teman-teman gitu ya, biar nanti pada mantengin IG kita gitu, sosmed kita. Kita apa sih, aku mau ngomong apa ya, lupa ya jadinya. Jadi teman-teman, kita bakal nge-live terus setiap hari Kamis gitu ya. Untuk waktunya itu ada di jam berapa? 3:30 Yan. Betul. 3:30 teman-teman ya. Oke, mulai dari jam 3:30. Betul, kita mulai dari jam 3:30. Dan untuk topiknya atau temanya itu kita macam-macam teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya apa namanya, Pertanyaan atau keingintahuan gitu kan? iya, sama punya request apa sih namanya? Oh, Mau request saran, gitu, saran ya? sugesti. Ya betul. Kalau punya saran atau keinginan, Kak live ini dong, live tentang topik ini dong, atau pengen ngundang guest khusus voice over apa nih? Misalnya formal, suara formal Voice atau over kondangan yang Jawa Kromo yang gitu kan? boleh. Boleh ya? Bisa ya? Boleh, bisa. Semuanya bisa Oh, pokoknya. bisa dong. Soalnya bisa. Pokoknya teman-teman tinggal ditulis aja gitu ya di kolom komentar, atau nanti kita habis live ini kita bakal bikin polling juga, kita bikin question box gitu. Nanti teman-teman bisa tulis di situ kalian pengen live tema apa. Karena kita juga butuh banget ya saran dari teman-teman, karena kita juga bingung mau nge-live apa, bener nggak? Betul. Saking banyaknya kita bingung nih teman. Menarik semua soalnya. Iya betul. Jadi biar sesuai sama keinginan teman-teman juga. Begitu. Betul. Dan tidak lupa ya, aku mau ngingetin juga ke teman-teman semuanya, ke voice over, ke teman-teman yang ada di rumah gitu ya, voice over enthusiast. Oke. Minfo, Kok Minfo itu artinya Netizen semua. Nah, aku mau ngingetin ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi soal voice over, itu kalian bisa banget langsung cek aja Instagramnya Indo Voice Over Academy ya. Atau kalau misalkan teman-teman pengen belajar gitu ya, itu juga bisa banget langsung aja cek websitenya indovoiceoveracademy.com. Nah, nanti teman-teman bisa daftar kelasnya di situ. Kelasnya ada macam-macam banget. Ada kelas voice acting seperti tadi ya, Kak Alfi voice acting, kemudian ada podcast, kemudian ada basic voice buat teman-teman yang mungkin baru belajar, atau misalkan kalian pengen belajar editing, itu juga ada. Lengkap banget ya Mbak Mal tuh. Lengkap Semuanya ada ya. Lengkap banget, semuanya ada. Dan ngomongin soal workshop gitu ya, kita juga ada setiap 2 bulan sekali. Jadi teman-teman mohon ditunggu, pantengin terus Instagram kita. Instagramnya apa Kak? Indo Voice Over. Oke, Indo Voice Over sama? Indo Voice Over Academy. Betul. Nanti infonya ada di situ. Sip. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Kak Jo? Apa ya? Aman mau. Mungkin mau kita absen ulang dari mana aja? Jujur aja Pak. Ada siapa nih yang masih stay ya? Yang masih setia menonton. Ada siapa? Kak Vinovi, Kak Abu. Ini masih ada 3 orang, tapi nggak apa-apa ya, karena waktu kita sudah habis, Kak Jo. Betul. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Jo yang sudah mau jadi host. Saya juga terima Pada hari ini menemani aku. Saya terima kasih telah dibimbing oleh YTH. YTH. Besok kita live lagi ya. Boleh. Lagi ya. Boleh banget, Mama. Agendakan saja, Pak. Oh, nggak kapok kan? Enggak. Nggak seneng kayaknya. Besok kalau misalkan aku nggak ada gitu ya, kayaknya Kak Jo mau menggantikan aku nge-host. Oh, tidak. Tidak. Oke, nggak apa ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita sudahi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan live selanjutnya, di minggu selanjutnya. Tetap di hari Kamis jam 3:30 sore sampai selesai. Begitu, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bye. Kita bikin thumbnail dulu Jo. Kayak Thumbnail? Gitu. Oke. Bye bye. Aduh. Sorry.